Siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-mu'allif al-imam Abdullah bin Abdurrahman Bafadal radhiyallahu taala anhu wa nafa'ana bi wa bilumihi wa bilumina bilumi sairi salihin fid dharain amin rabbal alamin fi kitabihi al-muqaddimah al-hadramiyah fi fasal adadil jum'ah wal jamaah ila qaulihi wa mulazamatu gharimihi wa huwa mu'sir. Termasuk udzur orang itu tidak wajib Jumatan atau jamaah adalah mulazamatu gharim. Jadi gharim itu orang yang menghutangi. Nah, gharim orang yang gharim orang yang menghutangi. Mulazamah itu nagih terus. Jadi orang yang menghutangi nagih terus. Padahal wahwa musir, padahal dia nggak punya, betul-betul nggak punya loh ya. Jadi ada orang punya utang. Kalau keluar ke masjid Jumatan jamaah, mesti tunggu san, bayaran utangi, bayar, utang nggak bayar. Anak nggak punya, udah nggak punya, jadi musir dia, memang betul-betul nggak punya. Bukan berarti nggak punya uang, nggak punya harta untuk melunasi. Kadang sebagian orang nggak punya uang, tapi hartanya ada yang bisa dijual, nggak dijual. Waktunya bayar utang. Ini nggak ada. Untuk bayar nggak ada, ditagih terus. Kan malu kan ya? Merusak harga diri. Kemana-mana diikuti gitu di belakangnya. Salat qobliyah ditunggu sebelah. Begitu salam utangnya bayar. Baru salam ya. Ketemu di mana? Assalamualaikum khair, utangnya bayar. Kan enggak enak lah. Itu jadi mulazamatul gharim. Jadi orang yang menghutangi itu nagih terus. Padahal wahuwa mu'sir. Dia nggak punya, nggak mampu untuk melunasi. Nah, ini udzur bagi dia. Hatta Jumatan tidak wajib. Hatta Jumatan, apalagi jamaah biasa. Jumatan tidak wajib ya. Itu. Dia sebisa mungkin menghindar dari itu. Karena itu merusak harga dirinya dia. Nah, beda kalau dia mampu. Kalau dia mampu tidak udzur. Tidak Jumatan. Kenapa? Ditagih terus lagi. Nah, itu mampu bayar apa enggak? Mampu. Nah, terus kenapa tidak bayar? Lu kepingin ganti sayar. Ini tidak udzur kayak gini, dosa itu kalau Jumatan ya. Jadi jelas. Wa huwa mu'sir itu qayyid. Mulazamatu gharim, jadi khawatir mulazamah itu nagih terus. Apalagi khawatir ditahan di penjara. Itu kan nanti kalau keluar ditangkap, laporkan polisi di penjara. Itu padahal dia tidak mampu. Maka ini menjadi udzur, menjadi udzur. Kemudian termasuk udzurnya lagi Jumatan dan jamaah waraja'u afwi uqubatin alaih. Adanya harapan dia diampuni dari hukuman yang mestinya dia jalani. Uqubah. Nah, jadi ada orang membunuh. Kita tahu membunuh itu kan hukumannya apa? Kalau sengaja, qisas kan? Itu membunuh orang secara sengaja maka hukumannya qisas. Nah ini baru aja terjadi pembunuhan. Dia membunuh secara sengaja. Keluarganya masih nyari-nyari, masih panas ya. Itu masih panas, ketemu langsung dikisos. Tidak ada ampun, hatta mau minta maaf, gaya model seperti apapun tidak bakalan dimaafkan. Nah, tapi kalau dia sembunyi dulu beberapa bulan misalnya, nanti keluarganya akan menjadi dingin. Nah, baru ke keluarganya dibunuh itu kan masih panas kan, minta maaf, jangan macam-macam minta maaf ini ya. Nah, itu. Langsung dibunuh di tempat bisa-bisa. Lah tapi kalau sembunyi beberapa bulan, 3 bulan, 4 bulan misalnya sembunyi, nanti diharapkan mereka itu akan reda, amarahnya itu menjadi reda, bisalah diajak negosiasi, mungkin dimaafkan secara total kisosnya, atau dimaafkan ganti bayar diat, harta semahal apapun ya tetap dibanding nyawa ya lebih mahal nyawa. Misalnya kalau sekarang dia tetap keluar-keluar untuk jamaah, untuk Jumatan, ketemu keluarganya langsung disikat di tempat ya. Itu. Tapi kalau dia sembunyi dulu, bisa nanti diajak ngomong baik-baik, minta maaf. Itu diampuni total, diganti diat. Kalau ada harapan seperti itu, ada ukubah yang ada harapan dia akan bisa diampuni oleh orang yang punya hak. Nah, ini juga udzur, tidak wajib Jumatan dia. Walaupun dia bunuhnya dosa, sengaja. Kalau mati sekarang kan kesempatan tobat, mungkin belum sempat tobatnya. Mungkin dia sembunyi dulu biar ada kesempatan tobat atau yang lain. Nanti keluar baru setelah keluarganya menjadi
dingin. Nah, itu enggak apa-apa itu. Wa ukubati afwi ukubatin alai. Jadi berharap ampunan atas hukuman atas dia. Gitu. Walau ala budin, walaupun kemungkinannya jauh, pokok selama ada kemungkinan. Kalau nggak ada kemungkinan, nggak bisa. Walaupun kemungkinan jauh, itu boleh. Au bimalin, walaupun diampuni itu bukan gratisan, tapi ganti bayar uang, bayar diat misalnya kalau kayak kisos itu. Ini baik hukumannya hukuman qawat, kisos, atau had, atau takzir. Dalam Islam itu hukuman ada namanya qawat, kisos, itu atau had atau takzir. Qawat itu ya kisos itu, qawat atau kisos itu. Kemudian had atau takzir. Kisos itu ya apa? Hukuman atas kejahatan kepada badan, membunuh atau memotong tangan. Itu ada kisosnya. Orang motong tangan orang lain ya dipotong. Orang membunuh orang lain sengaja ya di kisos. Ini namanya qawat, ini kisos. Balasan yang sama. Balasan yang sama. Motong tangan ya potong tangan. Itu. Ngerontokkan gigi ya dirontokkan giginya. Nah, ini namanya kisos. Ada had. Had ini hukuman untuk maksiat-maksiat tertentu yang sudah ditentukan oleh syarak. Tidak bisa dirubah-rubah oleh hakim siapapun. Seperti hukuman zina. Kalau muhson dirajam. Itu. Dilempari batu sampai mati. Kalau ghairu muhson maka dicambuk 100 kali sama diasingkan ke Nusa Kambangan atau kemana gitu ya. Selama 1 tahun. Minum khamr cambuk 40 kali. Qadhaf nuduh zina cambuk 80 kali. Lah ini namanya had ini. Hukuman yang sudah ditetapkan ukurannya oleh syarek dan tidak bisa digugurkan, dikurangi dengan alasan apapun. Oh, pertimbangan maslahat tidak ada. PNBP maslahatmu. Nah, ini maslahat yang bertentangan terang-terangan dengan syariat dipastikan tidak maslahat. Nah, itu had. Tidak bisa dirubah-rubah oleh siapapun dengan pertimbangan apapun. Nah, hukumannya itu sudah harus diikuti. Ada takzir lah. Takzir ini hukuman yang dikembalikan kepada kebijakan hakim. Terserah hakim menentukan kira-kira hukuman apa yang membuat orang ini jera dan orang lain takut untuk niru. Nah, itu tergantung itu. Kalau yang pelakunya ini orang baik-baik, cuman ya namanya orang, tidak maksum, melakukan kesalahan. Biasanya Masya Allah kelakuannya baik selama ini. Tidak ada kejahatan-kejahatan. Cuman ini gimana lagi, namanya manusia, maka hukumannya diringankan. Karena orang kayak gini biasanya gampang jera. Bahkan diumumkan gitu aja tanpa di penjara, tanpa di apa, dia kapok dia. Nah, ada orang yes sering kali udah keluar masuk penjara. Nah, ini harus lebih berat. Ini namanya takzir. Nah, jadi hukuman yang hukumannya maksiat yang hukumannya had itu sudah ditentukan kayak nuduh zina, minum khamr, nah, kayak gitu itu. Begal, itu sariko, potong tangan, ini sudah ditentukan. Itu. Selain itu, selain maksiat-maksiat yang ditentukan hukumannya, itu hukumannya namanya takzir. Takzir ini terserah kebijakan hakim, dikembalikan kepada kebijakan hakim. Kira-kira yang efektif untuk orang ini apa hukumannya? Wadah ya? Nah, itu takzir. Ini baik hukumannya itu jenis kisos, jenis had atau jenis takzir. Selama masih ada harapan diampuni ketika dia sembunyi terlebih dahulu, tidak keluar-keluar dulu untuk Jumatan, jamaah, dan yang lain-lain, maka menjadi udzur Jumatan dan jamaah. Kemudian yang berikutnya. Yes. Hukuman termasuk yang nggak mungkin dimaafkan itu kalau hukumannya itu hakullah. Tidak bisa dimaafkan. Kalau hakul adami bisa dimaafkan. Kayak nuduh orang lain zina. Ini kalau yang dituduh zina itu nuntut untuk dihad, ya dilaksanakan. Kalau yang dituduh zina memaafkan, ya tidak apa-apa. Tak maafkan. Memaafkan begitu saja. Maka, ya gugur. Ada had yang model seperti itu. Ada had tak bisa diampuni oleh siapapun. Contoh, had misalnya minum khamr. Ini ada orang minum khamr. Hukumannya cambuk 40 kali. Saya minta maaf ya. Oh iya saya maafkan. Siapa yang memaafkan? Ini hadnya ini hakullah. Tidak ada yang bisa memaafkan. Gitu. Nggak ada yang bisa memaafkan. Ya kayak biasanya penistaan kepada Rasulullah SAW, penistaan kepada Al-Quran. Itu tidak ada yang bisa memaafkan itu. Itu hakullah itu ya. Hakullah. Orang ini harus dihukum. Menyatakan di depan media massa meminta maaf. Kemudian ketua MUI misalnya
memberikan maaf. Siapa dia? Pangeran lah, Tuhan lah ini. Bisa memaafkan. Ini hakullah, tidak bisa dimaafkan itu ya. Hakullah. Nah, hukuman-hukuman yang nggak bisa dimaafkan, ini yang nggak jadi udzur Jumatan, nggak jadi udzur jamaah. Hatta itu sembunyi 1 abad, keluar dihukum tetap ya. Nah, jadi hukuman yang bisa dimaafkan, kalau dia sembunyi sementara, maka menjadi udzur Jumat dan jamaah. Tapi kalau hukuman yang nggak bisa dimaafkan, karena itu hakullah, maka nggak bisa menjadi udzur Jumatan dan jamaah. Tetap dia wajib Jumatan dan jamaah. Nanti kalau anak Jumatan ditangkap, dilaksanakan hukuman, terus emangnya mau ngapain? Sembunyi sampai kapan? Nah, sampai kapan? Hatta itu sembunyi bertahun-tahun, tetap nanti ketemu ya ditangkap, dilaksanakan hukuman. Udah. Kemudian yang berikutnya, udzurnya Jumatan dan jamaah. Wa mudafa'atul hadas ma'a sa'atil waqt. Itu ngempet, mudafa itu ngempet, menahan hadas, itu jutai jukeme itu jukento ya, itu jubine itu jadi apa, ngempet, itu ngempet, tahu ngempet? Hah? Paham ngempet bahasa Sunda? Hah? Ngempet bahasa Sunda? Ngempet sama gitu. Jadi menahan kebelet itu ya, kebelet tipis, buang air besar, itu kebelet kentut, buang angin. Lah, itu udzur itu. Jika ma'asatil waktu masih cukup. Jika seandainya dia buang air dulu, kemudian toharoh, masih cukup untuk melakukan sholat, tidak sampai mengeluarkan dari waktunya, udzur. Tapi kalau waktu udah mepet, zuhur ke asar, sisa 5 menit, dia kebelet, itu sholat atau sambil kebelet begitu ya, sambil kebelet itu sholat, atau hatta nanti ketika itu hatta begitu. Jadi hatta kalau kebelet, hatta kalau mepet, hatta kebelet udah tetap harus sholat, tidak boleh ke hamam dulu. Nah, ini kalau waktu masih luas kayak sekarang, menuju asar masih lama, masih kurang 1,5 jam, kebelet, udah ke jeding dulu. Lo ketinggalan jamaah, ahsan. Lo jamaah ini apa? Afdal min salatil fard bisab'in wa 20 darajah. Iya, tapi ente dengan ngempet, sholat ngempet itu mukhalif li sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang nyuruh ente untuk ke hamam kalau kebelet. Lu jamaahnya istimewa ini. Dari mana dapat jamaah seperti ini? Tetap keluar. Ente ittiba. Jadi dalam beragama ini kita ittiba kepada Rasulullah SAW. Nggak pakai akal-akalan, kayak kita telat. Mau berangkat Jumatan, jamaah telat. Kalau kita ngebut, bisa nututi jamaah dari awal. Kalau pelan-pelan ketinggalan 1 rakaat atau nututi tasyahud saja. Akal-akalan orang, ngebut apa enggak? Akal-akalan orang. Ngebut kan ya, apalagi ini Masya Allah ini imamnya orang istimewa. Jadi memiliki kedudukan istimewa di sisi Allah. Daripada telat ngebut. Enggak. Rasulullah SAW mengatakan alaikum bis sakinah, yang tenang. Nah, itu. Kalian harus tenang. Ya apa telat? Ya berangkatnya lebih awal biar enggak telat. Nah, itu jangan berangkatnya mepet-mepet kemudian kebut-kebutan. Enggak. Kalau telat ya sudah, jalannya pelan-pelan, senutut-nututinya. Hatta enggak nututi sudah. Ya, biar enggak terulang lagi, biar enggak ngulang lagi, biar ente merasa ingkisar nanti. Lah ingkisarnya ente itu mendekatkan diri di sisi Allah, daripada ente jamaah dari awal tapi kemudian ujub, tidak ada nilainya di sisi Allah sama sekali. Nggak ada nilainya di sisi Allah. Ente nggak nututi jamaah tapi ingkisar fil qalb, itu mendekatkan ente ke jamaah. Ente belum tentu mendekatkan ente ke Allah. Ingkisarnya ente itu yang bisa mendekatkan kepada Allah. Merasa kok begini saya begitu. Lah itu yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi ingkisar itu muncul gara-gara ya itu kita harus berusaha maksimal, tapi kok kemudian tidak berhasil, itu akan ingkisar. Beda kalau direncanakan, wis anak sengaja hari ini berangkat telat. Tujuannya biar nanti nyampe masjid ketinggalan jamaah, anak ingkisar. Tidak bakal ada ingkisar itu, malah ujub nanti. Ente jamaah ujub ente. Anak tidak nututi jamaah tapi anak ingkisar. Tidak nututi jamaah ujub. Sombong tidak memenuhi syarat ini ya. Yang jamaah sombong sih lumayan ya.
Lumayan, walaupun tidak memenuhi syarat juga. Ini lebih double tidak memenuhi syaratnya. Tidak nuti jamaah sombong. Kayak orang fakir sombong. Orang kaya sombong ada sebabnya lah. Walaupun tidak boleh ya. Fakir sombong. Diambil apa nih? Fakir sombong. Nah, begitu. Kayak gitu. Jadi orang itu ketinggalan ibadah akan ingkisar ketika dia memang sudah berusaha maksimal, tapi kemudian ya begitu, tidak ketakdir. Nah, udah maksimal dia usahanya. Tapi kalau direncanakan tidak bakalan. Kayak kalamnya Hikam itu loh, yang sering banyak disalahpahami oleh orang. Rubba maksiatin, aurasadulan wangkisaron, khairun min ta'atin aurasad izzan wastikbaro. Kadang-kadang maksiat yang menyebabkan ingkisar, dul, merasa hina, ingkisar, merasa hancur, bukan apa-apa. Itu lebih baik di sisi Allah. Karena meningkatkan kedudukannya dia di sisi Allah. Daripada taat yang aurasat menyebabkan izzan wastikbaro, merasa mulia, takabur, merasa lebih baik dibanding orang lain. Nah, itu. Lebih baik maksiat yang, jadi bukan dari maksiatnya lebih baiknya, tapi dari efeknya. Maksiat efeknya menyebabkan dul wal ingkisar, ahsan. Daripada taat efeknya menyebabkan izz wastikbar. Nah, cuma biasanya orang maksiat, kata Imam Haddad di Tasfidul Fuad, orang itu maksiat menyebabkan dzul wangkisar itu memang ketika sudah lepas kontrol, sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi karena nafsunya masih kuat, akhirnya terjerumus dalam maksiat. Itu biasanya setelah maksiat dia akan dzul wangkisar, merasa hina, tidak punya nilai apapun di sisi Allah. Tapi kalau maksiat yang direncanakan, dia bisa melawan, tapi memang direncanakan, itu sebaliknya efeknya nanti. Bukan maksiat yang menyebabkan dzul wangkisar, justru iswasikbar. Anak hata maksiat tapi anak tidak sombong. Ente ibadah sombong. Ente maksiat sombong. Omongan itu menunjukkan ente sombong ya. Itu. Nah, justru efeknya sebaliknya. Wadah ya. Jadi bukan maksiat yang direncanakan biar menyebabkan dzul wangkisar, enggak. Akan sebaliknya efeknya nanti. Justru wastikbar. Udah. Wa mudafa'atil hadas ma'asatil waqt. Jadi menahan hadas ketika waktu masih longgar. Ini udzur jika apa? Jika memang datangnya itu mepet-mepet pas jamaah itu. Waduh, mepet komat baru kebelet. Udah kejeding, hatta ketinggalan, ente udzur. Enggak kena makruh kalau ngikuti qaul sunnah, enggak kena dosa kalau ngikuti qaul jamaah itu wajib. Kalau memang nggak ada kesempatan, beda. Kalau masih ada kesempatan, jamaahnya 1:30. Jam 1:15 itu kebelet di sana. Jam 1:15 kebelet enggak, wis nanti ya. Ada kesempatan sebenarnya, jam 1:15 itu sudah ada kesempatan untuk kejeding, untuk buang air, kemudian wudhu. Akhirnya enggak telat jamaah. Ini enggak. Ini. Jam 1:15 merasa kebelet, nanti ya. Kalau imamnya udah datang, anak kejedingnya, mesti aja telat. Ada kesempatan untuk ndak udzur, ente setting biar udzur, ndak udzur jadinya. Kalau kayak gitu jadinya nggak udzur, tetap dosa. Tetap dosa kalau seperti itu. Wa mudafa'atu hadasin ma'a sa'atil waqt. Kemudian wafaqdu lubsin laikin. Termasuk udzurnya jamaah lagi adalah sebelum ke situ yang tadi wa mudafa'atul hadas, itu. Wa mudafa'atul hadas termasuk juga di sini intinya ini apapun yang menyebabkan sholatnya tidak khusyuk. Ya, ngempet hadas, orang ngempet itu kan tidak bakalan khusyuk sholatnya ya. Tidak bakalan khusyuk. Maka udah keluar. Ketinggalan jamaah gampang nanti nyari jamaah yang lain. Ya. Kalau tidak nemu, ya sudah. Ente mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Jangan maksa. Karena imamnya istimewa, karena jamaahnya banyak, karena apa? Ndak. Segera. Itu. Waduh, anak nanti kalau ke hammam, ini anak di soft depan. Itu. Anak di soft depan. Nanti kalau keluar nggak bisa balik. Nggak bisa balik lagi ke situ atau ditempati orang. Ndak ada alasan keluar. Ahsan. Walaupun itu nanti pindah di soft belakang, tapi ngamalkan sunnah Rasulullah SAW afdal daripada maksa di soft depan, ndak ke hammam, akhirnya ngempet kena makruh dan sholatnya ndak bakalan khusyuk. Jadi semua
yang menyebabkan sholat itu tidak khusyuk, maka menjadi udzur Jumat dan jamaah dengan catatan yaitu tadi apa? Waktunya masih luas. Termasuk juga ada keterangan tambahan di kitab lain, itu ketika ada orang misalnya udah mepet jamaah kepingin jima ke istrinya, udah ahsan jima dulu daripada sholat pikirannya ngeres ya, itu sholat pikirannya ngeres, takutnya di situ ada wali nanti ya yang jamaah di situ, akhirnya walinya sopore Abu Mani gitu ya. Ada wali muskilan nanti ya dikasih nanti kayak orang kepikiran bab haid, akhirnya kelihatan berumur darah badannya ya. Nah, itu kisah Imam Ghazali, Syekh Mahrama dan banyak yang lainnya. Ini nanti pikirannya ngeres itu nanti. Jadi udah daripada nggak khusyuk, udah lakukan dulu hajatnya, nanti baru sholat. Enggak sholat cepetan biar bisa khusyuk nanti anunya kembali ya. Lakukan itu biar sholatnya khusyuk. Sekarang enggak orang sholatnya cepet-cepetan biar hajatnya bisa khusyuk. Enggak begitu. Ini mudafatul hadas ini contoh. Ini mencakup apapun kulla musyawwish lil khusyuk. Semua yang mengganggu kekhusyuan lakukan dulu. Udurnya jamaah. Nah itu, misal antum mau jamaah nyampe di parkiran, Ustadz THR, fadhol. Coba antum masuk jamaah. Kepikiran apa enggak? Apa isinya ini ya? Kepikiran apa enggak? Di dalam kotak ini apa isinya? Padimor, Atlas, BHS. Kepikiran apa enggak? Kepikiran kan ya? Bisa khusyuk sholat. Tidak bisa khusyuk. Kalau dibuka dulu, telat jamaahnya, ketinggalan 1 rakaat, udah ahsan, inti ke hamam, bukaan. Ya, ke hamam situ tidak kelihatan orang ya, bukaan apa ini? Oh, Atlas sih. Sholat nanti tenang sudah. Sholat dalam keadaan tenang, daripada di parkiran ada yang ngasih parcel, bingung. Isinya tadi Atlas, Wadimor. Udah bakalan khusyuk, udah. Atau ada yang ngasih amplop ya. Ada yang ngasih amplop. Mau masuk masjid ada yang ngasih amplop. Atau THR. Kepikiran. Nah, apa isinya? Dalamnya ini biru, merah. Berapa lembar ini? Tidak bakalan khusyuk sholat ini. Wis ahsan nyari tempat yang sepi, bukaan. Oh ya, sholat dalam keadaan tenang itu ya. Jadi apapun yang mengganggu kekhusyuan lakukan dulu. Ahsan, sholat khusyuk itu daripada walaupun jamaahnya telat, daripada antum tidak khusyuk walaupun jamaah dari awal. Wadah ya, itu sering dinasihatkan oleh guru kita juga itu. Jadi udah, kalau ada apapun yang mengganggu kekhusyuan selesaikan dulu, baru setelah itu segera sholat. Tapi dengan catatan ma'asaatil waqt itu. Jika waktunya masih luas. Kemudian wafak dulu sin laik, termasuk udurnya jamaah tidak adanya pakaian yang layak. Jadi pakaian yang layak nggak ada. Nah, layak ini baik walaupun pakaian sekedar untuk tajamul, ya pakaian untuk liajil jamal. Ukurannya pakaian yang nggak layak ini apa? Sekiranya bisa merusak muru'ah kalau pakai pakaian itu. Kalau pakai pakaian itu bisa merusak muru'ah. Misal, itu ada orang mau pergi Jumatan nyari pakaian tidak nemu. Adanya pakaian yang nggak layak dipakai oleh dia. Itu. Misalnya seorang tokoh agama yang di daerah situ tidak biasa pakai celana. Kalau pakai celana dianggap merusak muru'ah. Tidak mesti. Tokoh agama layak apa tidak pakai celana, ini tergantung daerahnya. Kalau di Syam, di Syria biasa. Ulama besarnya pakai celana, tidak pakai kopiah itu biasa. Tapi kalau di Indonesia, kiai di daerah bukan perkotaan besar seperti Jakarta, kayak di Pasuruan, ke masjid celana tidak pakai kopiah gitu. Merusak muru'ah apa enggak? Merusak muru'ah langsung viral ya. Langsung viral. Nah, maka ini udzur ini. Jadi misalnya entah ada apa, pokoknya mau jamaah tidak nemu, sarung nggak ada, kopiah nggak ada, adanya celana, kaos lengan pendek ya, tidak ada kopiahnya. Ini keluar dengan ini langsung viral seketika.
Nah, ngerusak muru'ah, udah nggak usah keluar. Lu di Mesir biasa, di Mesir ini Pasuruan, Cak, bukan Mesir ya. Bukan Mesir, bukan Syria. Satu daerah beda adat istiadat dengan daerah lainnya. Malah di Hadramut itu sebagian tokoh itu kan enggak pakai jubah itu sudah ngerusak muru'ah. Harus pakai jubah kalau keluar. Kalau enggak bisa ngerusak muru'ah lah begitu. Tergantung daerahnya, enggak pakai imamah bisa ngerusak muru'ah. Sebagian daerah biasa. Nah, begitu. Ya menyesuaikan dengan daerah masing-masing. Gitu, menyesuaikan dengan daerah masing-masing. Waqalabatun nom, ngantuk berat. Waqalabah itu tidak tertahan. Ngelindih, bahasa Jawa itu ngelindih. Artinya sesuatu yang nggak tertahan. Jadi ngantuk yang nggak tertahankan. Ini udzur sudah. Gitu. Sekiranya nggak bisa dilawan. Kalau masih bisa dilawan dengan kopi, ngopi aja. Ya, waktunya jamaah ini mendekati jamaah ngantuk. Kalau masih bisa dilawan dengan ngopi, dengan tajdidul wudhu, dilawan. Ini menjadi udzur ketika memang sudah tidak bisa dilawan. Hatta minum kopi tambah ngantuk misalnya. Ya. Hatta minum kopi tetap ngantuk. Dibuat wudhu tetap, tidak ngefek. Nanti ketiduran nanti. Udzur ini. Hatta Jumatan. Untuk Jumatan, udzur itu. Asal nggak direncanakan. Sekali lagi semuanya udzur itu asal tidak direncanakan untuk jadi udzur. Kalau direncanakan tetap dosa. Wasyiddatur rih bilail, itu angin kencang di malam hari, ini juga udzur ini. Wasyiddatur rih itu, atau angin dingin, angin yang kencang sekali kayak puting beliung, atau angin yang sangat dingin itu di malam hari itu. Ini angin kenceng yang nggak terlalu parah kayak puting beliung atas siang ya udzur. Siapa berani mau keluar kalau ada puting beliung ya siang hari. Ini misalnya angin kenceng, kalau siang hari biasa angin seperti itu ndak masyakot ke badan, ndak menyebabkan sakit masuk angin ndak. Tapi kalau malam kan dingin, kemudian ditambah angin kenceng seperti itu nanti bikin masuk angin, bikin sakit, bikin meriang segala macam, udzur itu. Nah, tapi kalau angin yang kenceng sekali, angin lisus, angin puting beliung ya itu hatta siang ya udzur. Nah, tapi kalau angin yang nggak terlalu kenceng, sekiranya kalau malam itu masyakotnya berat, nah itu jadi berlipat. Kalau siang biasa masih bisa ditahan. Maka kalau seperti itu, jika siang nggak udzur, untuk Jumatan nggak udzur, untuk sholat duhur, asar nggak udzur, tapi untuk sholat malam itu udzur. Sekali lagi, seperti keterangan kemarin jangan dilupakan. Ini udzur secara fikih. Secara tasawuf beda lagi ya. Nah, itu. Secara fikih udzur itu mudah. Udzur Jumatan itu mudah. Udzur jamaah itu mudah. Tapi kalau fikih-fikihan ya begitu. Akhirnya sering orang itu melakukan sesuatu yang nggak layak dilakukan. Akhirnya bisa ngerusak muruahnya. Ya. Nah, jadi udzur Jumatan sangat mudah. Udzur jamaah sangat mudah. Nah, itu sangat mudah. Nah, tapi jangan hanya pakai fikih, tapi juga dibarengi dengan tasawuf. Ukurannya seperti kemarin yang sudah diterangkan. Wasyitul wuju' wal atash wallahu alam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.